Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rina Santi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi terkait dengan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Titi Umiati SPD MSI, pengajar praktik saya, Ibu Nurhafifah SPD. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran khusus yang akan saya sampaikan adalah bahwa di sini calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul dalam berbagai media. Selanjutnya, tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian coaching. Pengertian coaching di sini adalah menurut International Coach Federation mendefinisikan bahwa coaching sebagai bentuk kemitraan bersama atau klaim atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks pendidikan bahwa di sini sistem among ingat sosong tulodo ing matya mangan kursa Putwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Putwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Yang terdiri dari yang pertama, coach atau coaching adalah mitra belajar. 2. Kasih dan persaudaraan. 3. Emansipasi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ruang perjumpaan pribadi. Selanjutnya tentang paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya di sini adalah prinsip coaching. Prinsip coaching terdiri dari yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitranya. Berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Selanjutnya adalah proses kreatif, dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coaching, memetakan, dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam hal ini, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selanjutnya adalah kompetensi inti coaching, terdiri dari kesadaran penuh atau presensi. Di sini kemampuan untuk bisa hadir untuk coaching, badan, pikiran maupun hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kedua, mendengarkan aktif. Di sini coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Selanjutnya adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Di sini menstimulasi pemikiran coaching terhadap ide-ide baru dan mengungkapkan visi. Selanjutnya mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini adalah yang pertama R atau receive atau terima. Di sini terkait dengan
ketika coach akan berbicara itu perhatikan pembicara. Kemudian yang kedua adalah A. Di sini apresiasi, yaitu memberikan sinyal Anda mendengarkan. Yang ketiga adalah S. Di sini adalah summarize atau merangkum, yaitu rangkum apa yang Anda tangkap. Selanjutnya adalah A, ask atau tanya. Di sini coach harus memberikan masukan pertanyaan untuk pembicara. Selanjutnya adalah percakapan berbasis coaching dengan alur pita. Alur pita di sini merupakan suatu alur percakapan yang terdiri dari T. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan di sini adalah kesepakatan baik antara coach atau coaching menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan yang akan dibahas. Kemudian I-nya adalah identifikasi, yaitu di sini coach harus bisa menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah R, rencana aksi. Rencana aksi di sini adalah mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian TA di sini kepanjangan dari tanggung jawab. Tanggung jawab meliputi komitmen atau berkomitmen dengan langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik itu perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yang meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Berikutnya adalah reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah tentang emosi yang dirasakan. Di sini saya merasa senang karena mendapatkan pengalaman baru bagaimana saya diajarkan untuk bisa memotivasi orang lain untuk mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Meskipun ketika melakukan praktek menjadi coach saya merasa canggung dan terlihat belum lancar. Namun dengan pembiasaan saya yakin bisa melakukan sebagai coach dengan lebih baik lagi. Kemudian adalah hal yang sudah baik yang berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar. Belajar untuk mendapatkan pemahaman materi coaching dalam melakukan praktek coaching bersama rekan guru calon guru penggerak sudah berusaha melakukan sesuai prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berkelompok. Selanjutnya, refleksi terkait pengalaman belajar. Yang pertama, hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam melakukan praktik coaching, perlu meningkatkan kemauan, mengajukan pertanyaan berbobot, dan meningkatkan keluasan dalam memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Kemudian keterkaitan terkait kompetensi dan kematangan diri pribadi, di sini bersemangat dan mengoptimalkan kekuatan diri dalam diri sebagai pendidik dan orang tua yang dapat menjadi coach bagi murid, anak-anak, dan sekitarnya untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan potensi dari dalam dirinya. Selanjutnya adalah mengenai analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Penerapan coaching dalam supervisi akademik memunculkan semangat yang lebih mewarnai proses adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa, mengajar, dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Dalam hal ini, kemitraan ini diwujudkan dengan cara kita membangun kesetaraan dengan orang yang akan dikembangkan. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah di antara keduanya. Kemitraan dalam mengembangkan rekan sejawat juga ditunjukkan dengan cara mengedepankan rekan yang akan kita kembangkan. Selanjutnya adalah apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Dalam hal ini masih kurangnya terampil dalam berbicara, bertanya, dan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh coaching. Dalam praktik coaching masih grogi, terlihat masih grogi, masih kurang percaya diri, belum menguasai pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide dari coaching. Selanjutnya, bagaimanakah alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam hal ini dibutuhkan suatu keterampilan berkomunikasi dalam melakukan coaching. Perlu banyak latihan dan belajar dalam berkomunikasi, memotivasi diri agar lebih percaya diri, serta berlatih untuk membuat pertanyaan yang berbobot, agar coaching bisa leluasa untuk memberikan ide-idenya. Membuat keterhubungan. Keterkaitan materi di sini, dahulu supervisi akademik itu seolah-olah menjadi hal yang menakutkan, karena seolah-olah menjadi ajak untuk mencari kesalahan maupun kekurangan pada guru dalam proses pembelajaran di kelas. Harapannya ke depannya penerapan coaching untuk supervisi akademik itu lebih nyaman dan tidak menakutkan lagi bagi guru, sehingga guru dapat memaksimalkan potensi diri dan mencari solusi dari permasalahan dalam dunia pendidikan yang ada, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan murid. Terkaitan modul 2.1, modul 2.2 dan modul 2.3. Keterkaitannya sebagai berikut. Pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetakan berdasarkan kebutuhan murid, yaitu tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu di sini meliputi aspek kompetensi sosial emosional, meliputi tentang kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 2.3 yaitu terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Keterkaitan materi, dalam hal ini peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada modul 2.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kompetensi coaching atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan kita sebagai alur percakapan coaching sebagai seorang coach untuk dapat melakukan coaching dengan kesadaran penuh atau presensi, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional, salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi sebagai aksi yang diputuskan coaching. Potensi coaching yang beragam, maka keterampilan sosial emosional perlu dikembangkan untuk memaksimalkan potensi coaching.
Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.